Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Sebelum belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Hari ini doanya dipimpin oleh Siti. Siti ya, pimpin doa ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Amin. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu deh. Siapa yang belum paham tentang materi minggu lalu? KPK dan FPB. Siapa yang belum mengerti? Angkat tangannya. Wih, pinter-pinter udah pada ngerti. Kalau gitu sekarang kumpulkan tugasnya dulu ya. Ayo, jangan ribut, pelan-pelan. Nah, kalau udah, hari ini kita mau belajar apa sih? Coba yang udah belajar siapa? Tahu nggak kita bakal belajar apa? Yang udah baca pasti tahu kita akan belajar tentang penaksiran. Penaksiran tuh apa sih? Naksir gitu Bu maksudnya. Naksir si A sama si B naksir. Bukan gitu ya. Penaksiran adalah mengira-ngira atau membulatkan suatu jumlah dari operasi hitung. Maksudnya gimana sih Bu? Kok dikira-kira? Buat apa sih penaksiran? Kenapa sih mesti ditaksir-taksir? Nah, ini tuh bisa berfungsi misalnya buat mamah kalau ke pasar mau belanja harga beras berapa, terigu berapa, telur. Kan bingung kalau dihitung satu-satu. Kita pakai penaksiran biar nggak bingung. Jadi ditaksir, dikira-kira gitu. Udah ngerti belum nih kira-kira sampai di sini? Pinter. Kalau udah mulai paham, sekarang kita baca bismillah sama-sama ya sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semangat, semua semangat, jangan loyo-loyo. Nah, sekarang kita buka bukunya. Pembelajaran kedua subtema 1. Ayo bawa nggak bukunya nih? Kalau udah dibuka bukunya, bagi kelompok ya. Dihitung mulai dari tono 1, 2, 3, 4, 5. Berhitung ya semuanya ya. Kalau udah selesai, sekarang duduk masing-masing sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo, jangan ribut ya. Nah, sekarang udah duduk sesuai kelompoknya kan? Kalau udah, ayo kita baca bukunya tentang penggunaan air bersih. Coba dibaca masing-masing, terus dibaca soalnya ya. Dibaca soalnya tentang penggunaan air bersih. Sekarang coba kalian kerjakan yang ada di bukunya sesuai cara yang kalian ngerti. Kalau udah, mungkin ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Aduh pusing Bu, ini gimana? Nah, sekarang ibu mulai setel video tentang penaksiran dan pembulatan. Mau lihat nggak? Mau lihat dong. Videonya itu kayak gini nih. Ayo semuanya ngeliat ke depan dulu ya sambil dikerjakan. Nah, Sobat 100, di sini untuk lebih jelasnya saya ilustrasikan, misalkan yang ditanya adalah 27. Hasil pembulatan kepulauan terdekatnya berapa ya? Nah, Sobat 100 ingat di sini tanda pembulatan seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya saya ilustrasikan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, di sini
saya tulis 20, kemudian di sini 30 dan di tengah-tengahnya 25. Nah, untuk 27 berarti letaknya kurang lebih di sini. Ya, ini 27. Nah, seperti yang Sobat 100 perhatikan, 27 ini lebih dekat ke 30 atau ke 20 ya? Iya, lebih dekat ke 30. Sehingga 27 ini pembulatannya adalah 30. Oke. Nah, dari sini bisa kita tuliskan dalam pembulatan ke puluhan terdekat yang perlu Sobat 100 perhatikan adalah yang pertama, lihat angka satuannya. Oke. Nah, kalau sudah dilihat angka satuannya, maka langkah berikutnya yang perlu Sobat 100 perhatikan adalah jika angka di tempat satuan kurang dari 5, maka angka satuannya menjadi 0 dan puluhannya tetap. Oke, jelas ya? Ini untuk yang angka satuannya kurang dari 5. Nah, yang berikutnya, jika angka di tempat satuannya lebih besar sama dengan 5, maka angka satuannya menjadi 0 dan puluhannya ditambah 1. Nah, gimana videonya? Udah lumayan ngerti belum? Kalau gitu, sekarang Ibu akan ngasih contoh. Misalnya itu 3.678 ditambah 3.567. Coba kita taksirkan hasil dari operasi ini. Sekarang kita lihat ya bukunya, gimana sih caranya menaksirkan bilangan operasi itu. Nah, sekarang kita mulai dari satuan. Jadi, kalau di buku, apabila bilangan satuan di atas 5, maka dibulatkan menjadi 10. Nah, ini 8. Berarti kita bulatkan menjadi 3.680. Kalau yang ini 7, berarti sama. Kita bulatkan menjadi 3.570. Nah, jumlahnya adalah 7.250. Sekarang kita akan menaksirkan yang puluhannya. Nah, sama kayak tadi. Kalau di atas 50, kita taksirkan menjadi 100. Kalau di bawah 50, maka kita hilangkan. Nah, ini kan 78. Berarti kita taksirkan menjadi 3.700. Nah, kemudian ini 67. Berarti sama, kita taksirkan menjadi 3.600. Maka hasilnya sama dengan 7.300. Nah, begitu. Selanjutnya kita taksirkan ke ratusannya. Sama seperti tadi, apabila di atas 500, maka kita bulatkan menjadi 1000. Apabila di bawah 500, maka kita hilangkan. Nah, ini 678, berarti kita bulatkan menjadi 4000. Ini juga 567, maka kita bulatkan menjadi 4000.
Nah, maka hasilnya adalah 8.000. Nah, ini merupakan hasil dari pembulatan. Kemudian, berapa sih hasil sebenarnya? Kita hitung ya. Hasilnya adalah 7.245. Mana sih hasil yang paling mendekati? Nah, hasil yang paling mendekati berarti yang ini. Hasil pembulatan dari puluhan. Nah, begitu, udah mengerti? Kalau masih ada yang belum mengerti, ayo bertanya. Tidak ada. Bagus, pinter-pinter daripada ngerti. Nah, jadi sekali lagi Ibu ingatkan ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Jika kita akan menaksirkan keribuan, maka yang di atas 500 atau setelah 500 itu dibulatkan menjadi 1000. Apabila di bawah itu dihilangkan. Kemudian apabila membulatkan puluhan yang lebih dari 50, maka itu menjadi 100 dan di bawahnya itu dihilangkan. Kemudian apabila satuan di atas 5 itu menjadi 10, di bawah 5 itu dihilangkan. Begitu anak-anak. Nah, siapa tadi yang jawabannya benar? Kalau sudah bisa, yuk kita isi tabelnya. Dibuka ya bukunya, kita isi tabel yang ada di buku. Nah, sekarang kita sama-sama kerjakan nomor 1 ya. Soalnya adalah yang kedua hasilnya menjadi 6.000 dan yang ketiga hasilnya adalah 5.970. Nah, sekarang kita lihat berapa sih? Nah, hasil sebenarnya adalah 5.958. Nah, mana sih yang paling mendekati? Nah, sekarang siapa yang jawabannya seperti ini? Ayo, yang benar kelompok siapa? Yuk, jadi sama-sama penaksiran itu adalah hasil mengira-ngira dari jumlah operasi hitung. Nah, jadi siapa yang jawabannya benar? Yang paling aktif, yang paling benar, yang paling banyak jawabannya Ibu kasih hadiah. Siapa yo? Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Nih, Ibu punya hadiah buat kelompok 1. Iya. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Tungguin nanti pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar biar banyak menjawab, aktif, juga mengerti dengan materi kita yang dipelajari.
Nah, karena waktunya sudah habis, sekarang kita tutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Nah, sebelum menyelesaikan pelajaran, kita harus berdoa dulu agar pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita serap dengan baik. Sekarang Tono pimpin doa. Ayo pimpin doa dulu ya. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.